Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan tanpa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena atas berkat perjuangannya yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang sampai sekarang. Oke, baik adik-adik, langsung saja. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Jadi di sini nanti kita akan memahami rumus Pythagoras dan menjelaskan bunyi dari teorema Pythagoras. Baik, langsung saja. Di sini pertama itu pengenalan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras seperti namanya itu dikemukakan oleh Pythagoras pada sekitar abad pertama. Jadi ini adalah foto dari Pythagoras, bisa kita lihat di sini patungnya. Jadi dia memiliki jenggot dan kumis yang lebat. Jadi Pythagoras di sini mengatakan bahwa kuadrat dari sisi miring segitiga sama dengan jumlah kuadrat sisi tegaknya. Jadi dari pernyataannya tadi kita perhatikan dari segitiga ini, segitiga ABC. Jika melihat segitiga di samping, maka bisa dirumuskan. Jadi, kan dia bilang tadi kuadrat dari sisi miringnya. Di sisi miringnya di sini adalah AC sama dengan jumlah. Berarti, kalau jumlah berarti ditambah kuadrat sisi tegaknya. Jadi di sini sisi tegaknya adalah AB dan sisi BC. Jadi kalau dirumuskan jadi AC pangkat 2 itu sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2 atau AB pangkat 2 yang ini AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 itu sisi miringnya dikurang BC pangkat 2 atau BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 dikurang AB pangkat 2. Jadi ini rumus untuk teorema Pythagoras. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke pembuktian teorema Pythagoras. Jadi untuk pembuktian teorema Pythagoras itu yang pertama diantaranya yang pertama itu pembuktian menggunakan diagram Pythagoras. Jadi bukti berikut ini menggunakan sedikit manipulasi aljabar. Jadi keempat segitiga siku-siku yang kongruen disusun membentuk gambar seperti gambar di samping. Ini gambarnya. Di sini kita lihat ada 4 segitiga siku-siku. Di sini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, dengan menghitung luas bujur sangkar, jadi ini bujur sangkarnya, yang terjadi melalui dua cara akan diperoleh. Jadi kalau kita mencari luasnya itu jadi A tambah B pangkat 2. Jadi ini sama dengan C pangkat 2 ditambah 4 kali 1/2 AB. Jadi AB pangkat 2 kalau dijabarkan menjadi A pangkat 2 ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Sama dengan, ini kita sederhanakan, C pangkat 2-nya tetap ditambah 4 kali 1/2 itu 2. Jadi ditambah 2AB. Jadi di sini itu ada 2AB. Kemudian ini juga ada 2AB. Jadi karena sama-sama ada 2AB di ruas kanan dan ruas kiri, maka dia hilang. Selanjutnya menjadi
karena sama-sama tadi ada 2AB-nya, maka dia menjadi sisa A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, kemudian di garis kiri sisa C pangkat 2. Jadi ini sudah membentuk rumus dari teorema Pythagoras. Ini. Jadi kan tadi rumusnya adalah C pangkat 2, di mana di sini adalah C di sisi miringnya, sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, ini A-nya. Selanjutnya, bukti dari astronom India Bhaskara. Jadi di sini kita lihat gambarnya itu, bukti berikut ini itu pertama kali terdapat pada karya Bhaskara. Jadi yang pertama itu yang memperkenalkan adalah Bhaskara, di mana dia adalah matematikawan India sekitar abad ke-10. Jadi bangun ABCD, di samping itu ini ABCD berupa bujur sangkar dengan sisi C. Jadi sisinya ini C, kan sama-sama berarti C semua di sini. Kemudian di dalamnya dibuat 4 buah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A dan B. Jadi di sini ada 4 segitiga siku-siku, ini 1, 2, 3, 4. Dengan konstruksi tersebut maka jadi luas PQRS. Jadi ini yang persegi yang di dalamnya yang kecil ini PQRS itu ditambah 4 kali luasnya segitiga ini, 4 segitiga siku-siku yang tadi itu sama dengan luasnya ini bujur sangkar ABCD. Nah, jadi kalau kita lihat di sini rumus untuk mencari luas PQRS itu adalah A dikurang B. Karena ini tadi kan panjang A itu sama dengan yang ini, panjang B ini. Kemudian panjang A itu yang ini. Ini sampai sini. Jadi otomatis panjangnya ini itu adalah B dikurang A. Kemudian ditambah 4 kali luas, kan tadi ada 4 segitiga siku-siku, berarti dikali 4 luas segitiga siku-siku. Jadi rumus untuk mencari segitiga siku-siku ini adalah 1/2 kali A kali B. Ini. Kalau dicari luasnya itu kan ini tadi A di sini, sini B. Jadi 1/2 kali A kali, salah. Maaf, saya ulangi. B-nya itu ada di sini. Ini garis bawahnya. Jadi 1/2 kali A kali B sama dengan luas ABC. Lanjut. Nah, kan tadi untuk mencari luasnya ini, pembujur sangkar ABC itu berarti rumusnya itu C pangkat 2. Nah, selanjutnya ini B dikurang A pangkat 2 kita jabarkan menjadi B pangkat 2 dikurang 2AB ditambah A pangkat 2 ini. Kemudian yang ini 4 dikali 1/2 itu sama dengan 2, AB-nya tetap. Kemudian C pangkat 2-nya juga tetap. Karena di sini juga sama-sama ada 2AB, di sini juga ada minus 2AB, maka kalau kita operasikan minus 2AB ditambah 2AB itu sama dengan 0, maka dia habis. Nah, sisa A pangkat 2 ini ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Nah, ini sudah membentuk rumus dari teorema Pythagoras. Jadi itu pembuktian keduanya. Jadi masih banyak pembuktian untuk membuktikan rumus Pythagoras. Jadi bisa adik-adik cari di Google. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soalnya di sini tuh dia bilang perhatikan segitiga
segitiga berikut dan lengkapi sisi yang belum diketahui. Jadi untuk segitiga yang pertama, di sini kita lihat sisinya itu ada panjang AC adalah 4 dan AB 3. Nah, untuk lagi di sini siku-sikunya di sini berarti sisi miringnya itu ada di ini sisi miring. Sisi miringnya itu yang ini. Sisi miringnya adalah BC. Jadi rumusnya itu BC pangkat 2 sama dengan AC, ini AC pangkat 2 ditambah AB pangkat 2. Selanjutnya kita ganti nilainya, jadi panjang AC itu 4, jadi 4 pangkat 2, kemudian panjang AB itu adalah 3. Selanjutnya 4 pangkat 2 sama dengan 16, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian kita jumlahkan 16 tambah 9 sama dengan 25. Jadi panjang BC itu ini karena di sini pangkat 2 maka 25-nya kita akar, jadi akar dari 25 sama dengan 5. Jadi panjang BC-nya itu adalah 5. Selanjutnya untuk segitiga yang kedua. Jadi di sini itu sisi miring, karena di sini letak siku-sikunya maka sisi miringnya itu berada di atasnya. Jadi sisi miringnya itu yang ini, garis KM. Otomatis rumusnya yaitu MK ini MK pangkat 2 sama dengan LM pangkat 2 ditambah KL pangkat 2. Lanjut panjang MK itu 13, kemudian panjang LM yang tidak diketahui, kemudian panjang KL adalah 12. Lanjut 13 pangkat 2 itu 169, kemudian 12 pangkat 2 itu 144. Selanjutnya LM-nya kita pindahkan ke ruas kiri, kemudian 169-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya di sini kurang toh. Jadi 169 dikurang 144 itu sama dengan 25. Jadi kembali karena di sini itu pangkat 2 jadi 25-nya kita akarkan, maka panjang LM sama dengan 5. Selanjutnya untuk panjang ini kan tadi di sini tuh siku-sikunya ada di sini, berarti yang sisi miringnya itu ada di sini di garis PQ. Jadi rumusnya yaitu PQ pangkat 2 sama dengan PR pangkat 2 ditambah QR pangkat 2. Lanjut panjang PQ-nya itu ada 25, kemudian panjang PR-nya ini adalah 15. Kemudian yang dicari itu panjang QR. Nah, jadi 25 pangkat 2 itu sama dengan 625. 15 pangkat 2 sama dengan 225. Kemudian QR-nya tetap. Selanjutnya kita pindahkan QR-nya ke ruas kiri. 625 juga kita pindahkan ke ruas kanan dan di sini menjadi tanda kurang. Selanjutnya 625 dikurang 225 itu sama dengan 400. Selanjutnya karena di sini tadi pangkat 2 maka kita akarkan menjadi akar dari 400 itu adalah 20. Jadi panjang QR-nya adalah 20. Jadi begitu tadi caranya untuk mencari. Yang pertama itu yang dicari adalah sisi miringnya. Yang untuk segitiga yang kedua itu yang dicari adalah alasnya ini panjang LM, kemudian yang untuk segitiga yang ketiga itu yang dicari adalah tingginya atau panjang dari PQ. Saya kira begitu untuk contoh soalnya. Baik, jadi saya kira demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Silahkan mengabsen di e-learning. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar jangan lupa pakai masker dan selalu mencuci tangan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.